Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembahasan mata kuliah praktikum rekayasa perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mendesain database dengan menggunakan teknik normalisasi. Mendesain database bisa Anda lakukan dengan menggunakan banyak metode, ya. Namun di antara metode yang paling umum dilakukan dan saya kira paling mudah adalah dengan menggunakan teknik normalisasi. Desain database dengan menggunakan teknik normalisasi memerlukan bahan dasar berupa formulir input-output yang sudah kita desain sebelumnya. Nah, biasanya formulir input-output yang kita gunakan sebagai dasar desain database dengan teknik normalisasi adalah formulir transaksional ataupun formulir laporan-laporan yang akan kita hasilkan dalam sebuah sistem informasi. Sebelum kita melakukan desain database dengan teknik normalisasi, Anda harus paham betul terlebih dahulu tentang istilah-istilah data maupun informasi, atribut, baris atau tuple ataupun rekod, relasi atau tabel, basis data atau database, dan beberapa istilah atribut key atau atribut kunci seperti candidate key, primary key, maupun foreign key. Data adalah kumpulan fakta atau kejadian yang mewakili suatu objek dan digunakan sebagai bahan dasar informasi. Sedangkan informasi merupakan kumpulan dari data tersebut yang saling melengkapi sehingga mempunyai nilai yang lebih bermakna dari data itu sendiri. Jadi contohnya kalau kita punya data NIM, nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, tanggal lahir mahasiswa, alamat, dan sebagainya, ketika dilihat secara sendiri-sendiri itu kurang bermakna, tapi ketika sudah dikumpulkan akan menjadi suatu informasi yang lebih bermakna dari sekedar data NIM ataupun data mahasiswa ataupun data nama mahasiswa maksud saya, ataupun data tanggal lahir mahasiswa. Jadi kalau dikumpulkan, ya, jadi NIM sekian, namanya adalah si A, tanggal lahirnya pada tanggal sekian, dan seterusnya. Itu informasi. Kemudian field adalah kumpulan dari karakter yang membentuk satu arti. Maka jika terdapat field misalkan seperti kode barang ataupun nama barang, maka yang dipaparkan dalam field tersebut harus yang berkaitan dengan kode barang dan nama barang, bukan yang lainnya. Field juga dapat diartikan sebagai tempat atau kolom yang terdapat dalam suatu tabel yang berisikan data dari field yang dimaksud. Yang keempat adalah record. Record adalah kumpulan field yang saling terkait atau berelasi secara logika dan melengkapi untuk menyusun suatu informasi yang lebih jelas. Ya, seperti tadi, ya, ketika field name direlasikan dengan nama mahasiswa, direlasikan dengan tanggal lahir mahasiswa, direlasikan juga dengan jenis kelamin mahasiswa dan alamatnya, maka satu baris rekod itu ya berisikan dari field yang saling berkaitan sehingga memberikan informasi yang lebih jelas. Rekod juga sering disebut sebagai tuple dan dihitung dalam satuan baris. Tabel, relasi, atau file merupakan kumpulan dari beberapa rekod atau tuple ataupun yang juga disebut field, ya. Maksud saya tabel, relasi, file merupakan kumpulan dari beberapa rekod atau tuple dan juga field, ya. Tabel atau file terdiri dari rekod-rekod yang menggambarkan satu kesatuan yang sejenis. Misalkan seperti tabel barang akan berisikan data tentang semua barang yang ada seperti kode barang, nama barang, satuan, harga, jumlah, dan sebagainya.
Tidak mungkin tabel barang itu berisikan nama mahasiswa, tanggal lahir mahasiswa, alamat mahasiswa, dan sebagainya, karena tidak menggambarkan dari tabel secara keseluruhan. Dan basis data atau database merupakan kumpulan tabel yang saling berrelasi dan melengkapi sesuai dengan domainnya. Misalkan database sistem informasi akademik atau SIAKAD akan berisikan tabel-tabel mahasiswa, mata kuliah, dosen, kelas, KHS, transkrip, jadwal perkuliahan, dan sebagainya. Tidak mungkin berisikan tentang tabel transaksi penjualan, transaksi pembelian, transaksi order, tabel barang, ataupun yang lainnya, karena domainnya tidak sesuai dengan nama database-nya. Berikutnya adalah key atribut. Key atribut itu terdiri dari kandidat key, primary key, dan foreign key. Kandidat key merupakan atribut-atribut dalam suatu tabel yang mungkin dapat mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik dari entity. Jika satu kunci kandidat berisikan lebih dari satu atribut, maka kunci tersebut disebut composite key. Jadi, misalkan dalam tabel barang yang berisikan atribut kode barang, nama barang, jumlah barang, dan harga barang, maka atribut-atribut tersebut jika memiliki kesempatan menjadi primary key atau foreign key, maka atribut-atribut tersebut bisa disebut sebagai candidate key. Tapi atribut-atribut candidate key itu tidak serta-merta menjadi primary key maupun foreign key. Tergantung apakah atribut-atribut tersebut cukup mempunyai syarat menjadi primary key ataupun menjadi foreign key. Ya. Jadi contoh misalkan nama barang, ya, nama barang itu kalau dalam keseluruhan isi tabel nama barangnya itu unik, maka nama barang tersebut bisa menjadi primary key. Artinya selain menjadi candidate key, nama barang juga menjadi primary key, bisa menjadi primary key. Tapi kalau nama barang itu tidak memiliki nilai yang unik, artinya ada kemungkinan ada nama yang sama dalam keseluruhan isi tabel, maka nama barang batal menjadi primary key dan bisa juga batal menjadi candidate key. Beda dengan kode barang. Kalau kode barang itu dari awal sudah didesain untuk menjadi primary key dan nilainya dipaksa harus selalu unik atau akan isinya dari rekod-rekod yang lainnya. Sehingga kode barang selain menjadi candidate key juga bisa menjadi primary key. Berikutnya, primary key merupakan suatu atribut yang tidak hanya mengidentifikasi secara unik kejadian spesifik, namun juga dapat mewakili setiap kejadian dari satu entity. Jadi kalau kita sebutkan nilai dari suatu primary key dalam tabel, kita bisa menuju ke rekod secara pasti, karena memang nilai primary key-nya unik, tidak ada nilai primary key yang sama dalam keseluruhan isi tabel yang bersangkutan. Berikutnya foreign key. Foreign key merupakan atribut atau satu set atribut, ya, terdiri dari beberapa atribut maksudnya, yang digunakan untuk melengkapi suatu relationship atau hubungan antar tabel. Ya. Foreign key ini juga disebut sebagai kunci tamu, ya, kalau primary kunci utama, yang menunjuk ke tabel induknya. Foreign key berada pada entity anak atau tabel anak yang sama dengan primary key entity tabel induk relasinya. Nah, untuk memperjelas beberapa istilah tersebut, kita lihat beberapa tabel berikut ini. Contoh di sini kumpulan tabel atau database pada koperasi karyawan. Ada tabel barang, tabel karyawan, detail penjualan, ide penjualan. Di tabel barang, ya, ada file kode barang, nama barang, satuan, harga barang. Nah, di setiap tabel harus memiliki primary key.
Primary key syaratnya adalah nilai dari atribut yang kita jadikan primary key harus menjamin datanya unik, ya, tidak ada yang sama di keseluruhan isi tabel tersebut. Ya, di sini kandidatnya bisa kode barang, nama barang, satuan ataupun harga. Kita lihat nama kode barang ini memang berbeda. Ya. Nama barang beda, satuan ada yang sama, ini berarti tidak bisa menjadi candidate key, apalagi menjadi primary key. Harga ini dalam contoh ini memang unik, ya, mungkin dia bisa menjadi candidate key. Tapi kita lihat kode barang untuk saat ini dan pada saat selanjutnya ini memang didesain dan dikondisikan agar selalu berbeda untuk setiap rekodnya. Jadi ini selain candidate key, dia juga bisa menjadi primary key. Jadi primary key-nya kita bisa tentukan dengan di tabel barang ini adalah kode barang. Sedangkan nama barang, kemungkinan, ya, untuk saat ini memang tidak ada yang sama, tapi kemungkinan pada saat yang akan datang bisa ada yang sama, sehingga nama barang ini tidak bisa menjadi primary key, tapi cukup menjadi candidate key. Satuan sudah dari awal ada yang sama, jadi ini tidak bisa menjadi candidate key, apalagi primary key. Harga untuk saat ini memang tidak ada yang sama, tapi kemungkinan di saat nanti ada beberapa barang yang harganya sama, sehingga ini tidak bisa menjadi primary key. Untuk karyawan, kasusnya hampir sama dengan barang. Di sini ada NIK, nama karyawan, bagian. Kalau kita melihat data sekarang, ya, yang menjadi candidate key adalah NIK, nama dan nama karyawan, karena tidak ada yang sama. Tapi untuk bagian ini sudah ada yang sama, jadi tidak bisa menjadi candidate key, apalagi primary key. Untuk NIK, untuk saat ini dan untuk saat yang akan datang, memang didesain dan dipaksa untuk selalu unik, ya, sehingga NIK-nya ini bisa kita jadikan primary key. Sedangkan nama karyawan untuk saat ini memang tidak ada yang sama, tapi untuk saat yang akan datang mungkin akan ada yang sama namanya untuk dua karyawan yang berbeda, sehingga nama karyawan tidak bisa menjadi primary key, tapi cukup jadi candidate key. Untuk tabel header penjualan, ya, berjualan itu ada nomor faktur, tanggal, NIK. Ini candidate key-nya kalau saat ini bisa nomor faktur karena berbeda, semuanya berbeda, tanggal juga semuanya berbeda, NIK-nya juga semuanya berbeda. Jadi candidate key-nya bisa nomor faktur, tanggal, NIK. Tapi untuk menjadi primary key, kita lihat kemungkinan data di saat yang akan datang. Nomor faktur memang didesain dan dipaksa untuk selalu unik. Jadi nomor faktur ini menjadi primary key. Untuk tanggal, suatu ketika mungkin ada tanggal yang sama untuk beberapa rekod atau beberapa transaksi penjualan. Demikian juga dengan NIK-nya. Jadi karyawan ini melakukan banyak transaksi penjualan atau melakukan pembelian sehingga tercatat di header penjualan, maksud saya. Sehingga tanggal dan NIK tidak cukup syarat menjadi primary key. Tapi untuk saat ini cukup syarat untuk menjadi candidate key saja. Ya, intinya di header penjualan primary key-nya adalah nomor faktur. Oke, untuk di detail penjualan. Detail penjualan kita ada nomor faktur, kode barang, nama barang, satuan, harga, dan jumlah. Di sini terlihat tidak ada yang betul-betul unik fieldnya. Nomor faktur ada yang sama, ada dua rekod yang sama, ya. Kode penjualan juga begitu, nama barang, satuan, harga, dan jumlahnya juga ada rekod yang sama. Nah, untuk mencari primary key kita gabungkan, ya. Misalkan nomor faktur dengan kode barang, sehingga kita gabungkan nomor faktur dengan barang. Jadi kalau saya sebutkan F0001 untuk nomor fakturnya dan kode barangnya adalah B002,
maka bisa dipastikan nama barangnya adalah saus ABC 50 ml, satuannya botol, harganya 3.000, jumlahnya 2. Ya, tapi kalau saya sebutkan hanya F0001 untuk nomor faktur, ada dua kemungkinan, kode barangnya B001 atau B002 dan seterusnya. Ya. Artinya kalau saya sebutkan hanya nomor faktur F0001, bisa mengacu ke rekod pertama atau rekod kedua. Tapi kalau saya sebutkan nomor faktur sekaligus kode barangnya, sudah pasti mengacu pada satu rekod tertentu. Singkatnya, di detail penjualan, primary key-nya adalah composite key, ya, gabungan antara nomor faktur dengan kode barang. Ya. Inilah yang disebut dengan nanti fully functional dependency. Lanjut. Teknik normalisasi merupakan teknik pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan relasi atau tabel dan hubungan antar tabel. Nah, syarat normalisasi yang optimal adalah kondisi yang telah teruji dengan baik dalam beberapa keadaan, ya. Apakah sudah tidak ada kesulitan pada saat menambah, menghapus, membaca, maupun mengubah isi database dengan beberapa relasi atau tabel yang ada. Tujuannya adalah satu, mengidentifikasi hubungan antara atribut atau field untuk menjadi sebuah relasi atau tabel. Kemudian mengkombinasikan atribut untuk membentuk relasi atau tabel yang sempurna, artinya harus kita bisa mengidentifikasi setiap tabelnya itu foreign key-nya apa, gitu ya. Dan jika memang ada foreign key-nya apa, primary key-nya apa, dan foreign key-nya apa. Yang ketiga, mengkombinasikan relasi atau tabel untuk membentuk database. Jadi ini menentukan atribut foreign key-nya, ya, sehingga nanti tabel-tabel yang ada itu saling berrelasi untuk membentuk sebuah database. Yang keempat, menghindari terjadinya anomali atau kejadian menyimpang dan inkonsistensi data atau data yang tidak konsisten karena terjadinya penambahan rekod, ya, modifikasi isi atribut atau field, ataupun saat melakukan penghapusan rekod. Jadi maksudnya kita menghapus satu rekod, ternyata kita harus menghapus beberapa rekod. Untuk kita bisa melakukan desain database menggunakan teknik normalisasi, perlu kita pahami dulu beberapa istilah berikut. Yang pertama adalah functional dependency. Functional dependency, jika terdapat sebuah relasi R dengan atribut A dan B, di mana atribut B adalah bergantung fungsi pada atribut A, jika dan hanya jika setiap nilai A mempunyai hubungan yang tepat, ya, satu nilai dengan atribut B dalam satu waktu. Atau bila setiap nilai yang berlaku pada B dapat ditentukan oleh A, di mana notasi penulisannya adalah atribut A menentukan nilai B atau B bergantung secara fungsi terhadap nilai A. Contohnya, nama pegawai bergantung secara fungsi pada nomor induk pegawai, dan nomor induk pegawai dapat menunjukkan secara fungsi dari sebuah nama pegawai dalam keseluruhan isi tabel pegawai. Maka dalam notasinya dapat ditulis sebagai berikut. NIP, ya, menentukan nilai nama pegawai, atau nama pegawai bergantung secara fungsi terhadap NIP. Artinya kalau kita sebutkan sebuah nilai NIP, maka akan diperoleh satu nilai nama pegawai yang pasti. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Ya, ketika kita menyebutkan sebuah nilai nama pegawai, maka kemungkinan kita akan memperoleh beberapa nilai atribut NIP-nya, ya, karena satu NIP satu nama pegawai bisa memiliki
beberapa nilai need, artinya ada beberapa pegawai yang memiliki nama yang sama. Kemudian istilah fully functional dependency. Sebuah relasi F dengan atribut A, B, dan X, di mana X tergantung fungsional pada A dan B. X dinyatakan tergantung fungsional penuh atau fully functional dependency bila tidak terjadi X tergantung hanya pada A atau X hanya tergantung pada B, melainkan X tergantung hanya pada A dan B. Jadi harus menyebutkan A dan B dulu, baru diperoleh nilai X. Itu baru disebut fully functional dependency. Ini yang mengacu pada sebuah primary key yang komposit, yang terdiri dari dua atau lebih atribut primary key. Seperti tadi, ya, contoh tadi ini. Jadi primary key di detail penjualan itu adalah nomor faktur dan kode barang, di mana nama barang, satuan harga, dan jumlah itu fully functional dependency terhadap atribut nomor faktur dan kode barang. Harus menyebut kedua atribut ini. Baik. Teknik normalisasi terdiri dari beberapa tahapan. Ya, biasanya mulai dari bentuk tidak normal sampai normal ketiga. Pada bentuk tidak normal, ya, atau abnormal reset form, bentuk ini merupakan kumpulan data yang akan direkam. Ya, tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu atau formatnya bebas. Bisa saja tidak lengkap atau terduplikasi. Data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya. Tapi yang harus Anda lakukan adalah memisahkan atribut tunggal, ya, mana saja atribut tunggal dalam sebuah form, kemudian atribut turunan, ya. Yang atribut turunan itu nanti akan kita pisahkan, kemudian atribut yang berulang atau repeating group. Ya, kita lihat contohnya. Ya, contohnya ini, ya. Nomor faktur, tanggal, NIK, nama karyawan, bagian, dan alamat ini adalah atribut tunggal. Jadi dalam sebuah form kemunculannya hanya sekali. Tapi kalau kode barang, nama barang, satuan, kuantiti, dan harga ini bisa berulang-ulang, ya, tergantung berapa barang yang dijual, gitu ya. Kemudian field atau atribut total di sini itu atribut turunan, ya, kita peroleh dari kuantiti dan dikalikan harga, ya, sehingga akan diperoleh secara otomatis totalnya. Demikian juga atribut total jumlah ini juga atribut turunan atau field turunan yang kita peroleh dari summary total di sini. Field total atau atribut total dan total jumlah ini karena atribut turunan kita abaikan, kita buang. Ya. Nah, pasti tadi ada atribut tunggal yang di atas ini dan atribut yang berulang atau repeating group yang ada di sini. Pada bentuk normal pertama atau first normal form, sebuah relasi berada dalam first normal form jika relasi tersebut tidak berisi atribut yang berulang-ulang atau repeating group. Ya, kemudian second normal form atau normal form kedua, sebuah relasi adalah dalam second normal form jika relasi tersebut dalam first normal form, artinya sudah tidak ada yang berulang atributnya, dan untuk setiap atribut bukan kunci atau non key adalah tergantung fungsional kepada primary key. Jadi di second normal form kita sudah harus mampu mengidentifikasi primary key untuk setiap relasi yang ada. Pada normal form ketiga atau trig normal form, ya, sebuah relasi dalam trig normal form jika relasi tersebut sudah memenuhi syarat first normal form, tidak ada yang repeating group, dan memenuhi syarat second normal form, sudah ada primary key-nya untuk setiap relasi yang ada, ditambah dengan syarat untuk setiap atribut non key tidak punya hubungan yang transitif, tidak punya hubungan yang mendua, gitu ya.
atau setiap atribut non-key haruslah hanya tergantung pada primary key-nya, atau tidak bergantung secara fungsional kepada non-key atribut lainnya. Intinya di bentuk ketiga ini kita harus bisa memastikan bahwa setiap atribut itu hanya tergantung pada primary key-nya, tidak tergantung pada atribut yang lainnya. Ya. Jadi ini kita harus mampu mengidentifikasi foreign key, ya, kunci tamu. Baik, untuk memperjelas pemahaman kita langsung ke pembahasan studi kasus. Ya, kasus yang pertama ini ya, transaksi penjualan kepada anggota korporasi atau karyawan. Bentuk form transaksionalnya semacam ini, dan nomor faktur, tanggal, nomor induk karyawan, nama karyawan, bagian alamat, dan bagian repeating group. Ya, kode barang, nama barang, satuan, kuantiti, harga, total, dan jumlah. Total jumlah ya. Kita tadi sudah bahas bahwa atribut total dan total jumlah kita abaikan, kita hilangkan ya. Kita tidak masukkan dalam pembahasan desain database dengan teknik normalisasi. Kita mulai melakukan teknik normalisasi mulai dari bentuk tidak normal ya. Bentuk ini merupakan kumpulan data yang akan direkam, tidak ada keharusan mengikuti satu format tertentu, formatnya bebas. Jadi saya pakai format semacam ini ya, class UNF gitu aja. Hanya ada satu relasi R1 dalam kurung, kita masukkan atributnya ya. Untuk atribut tunggal, nomor faktur, tanggal, nik, nama, karyawan, bagian dan alamat kita tulis begini ya, koma, kemudian yang repeating group kita tulis begini, kode barang 1, titik-titik atau sampai dengan kode barang yang ke N, nama barang ke 1 sampai dengan barang yang ke N, satuan 1 sampai satuan yang ke N, kuantiti 1 sampai dengan kuantiti yang ke N, harga 1 sampai dengan harga yang ke N. Sampai di sini saja kita sudah cukup syarat untuk membentuk sebuah normal form dari form ini ya. Berikutnya di first normal form. Sebuah relasi berada dalam first normal form jika relasi tersebut tidak berisi atribut yang berulang-ulang ya. Mudah sekali dari bentuk yang semacam ini kita pisah menjadi dua relasi. Relasi pertama untuk atribut yang tunggal, relasi kedua untuk atribut yang repeating tadi, yang repeating group, tapi kita nulisnya sekali, sehingga bentuknya menjadi begini, R1 dari atribut nomor faktur, tanggal, nik, nama karyawan, bagian, dan alamat. Sedangkan R2 terdiri dari kode barang, kita nulisnya sekali, nama barang, satuan, kuantiti, dan harga. Jadi kode barang 1 sampai ke N kita tulis cukup kode barang, nama barang 1 sampai ke N kita cukup menulis nama barang saja, dan seterusnya. Sampai di sini kita sudah membuat bentuk normal ke-1 atau first normal form ya. Tulisnya aja begini. Baik, kita lanjutkan ke bentuk normal kedua. Sebuah relasi adalah dalam second normal form jika relasi tersebut dalam first normal form, artinya tidak ada lagi yang repeating group, dan kita sudah pisahkan tadi. Dan untuk setiap atribut bukan kunci adalah tergantung fungsional kepada primary key. Intinya kita harus bisa mengidentifikasi atribut mana yang menjadi primary key untuk setiap relasi yang ada. DR1 ya, singkatnya kita pilih nomor faktur ya, karena di nomor faktur inilah kita kita bisa memastikan tidak ada data yang sama untuk setiap rekod dalam tabel dalam relasi ini ya. Nomor faktur ya bisa menentukan secara fungsi atribut tanggal, nomor induk karyawan, nama karyawan, bagian, dan alamat. Di R2 ya, seperti pembahasan yang tadi ya, singkatnya kita memiliki primary key gabungan ya, komposit ya, yaitu nomor faktur dan kode barang untuk menentukan nama barang, satuan, kuantiti, dan harga ya. Cara nulisnya nanti untuk primary key-nya kita kasih bintang 1,
Nah, ini di R2 juga bintang 1 untuk nomor faktur, kode barang juga bintang 1, tapi kita tambahkan garis bawah, underline ya, karena ini gabungan. Kalau 3 field ya kita garis bawahnya untuk ketiga field atau ketiga atribut yang dimaksud. Untuk bentuk second normal form sudah cukup semacam ini. Berikutnya kita lanjut ke bentuk normal ketiga. Sebuah relasi adalah dalam trig normal form atau normal form ketiga jika relasi tersebut sudah memenuhi syarat first normal form, tidak ada repeating group, dan memenuhi syarat second normal form, sudah kita tentukan primary key-nya untuk setiap relasi yang ada, dan untuk setiap atribut non key tidak punya hubungan yang transitif, hubungan yang mendua, atau setiap non key atribut haruslah hanya tergantung pada primary key-nya atau tidak bergantung fungsional kepada non key atribut yang lainnya. Artinya kita harus mampu mengidentifikasi atribut-atribut yang menjadi foreign key. Ya. Kita lihat di R1 ya, untuk tanggal bergantung secara fungsi hanya pada nomor faktur ya, yang menjadi primary key. Demikian juga NIK-nya. Tapi untuk nama karyawan, bagian dan alamat, selain tergantung fungsional terhadap nomor faktur, dia juga punya hubungan transitif, hubungan yang mendua, atau tergantung juga pada atribut nick. Jadi kalau kita sebutkan nilai nick-nya, kita bisa menemukan nama karyawan, bagian dan alamatnya. Artinya nama karyawan, bagian dan alamat ini punya hubungan transitif dengan atribut nick. Nah, bentuk garisnya kita pindah ke bawah semacam ini. Ya, kemudian nih yang menyebabkan terjadinya hubungan transitif, kita tambahkan satu bintang lagi, jadi bintangnya 2. Nah, inilah nanti yang akan menjadi foreign key. Kalau nomor faktur menjadi primary key. Untuk R2, ya, nama barang, satuan, kuantiti, dan harga ini tadi memang tergantung pada nomor faktur dan kode barang. Tapi kalau kita teliti lagi, ternyata nama barang dan satuan selain tergantung pada nomor faktur dan kode barang, dia juga punya hubungan transitif dengan kode barang saja. Jadi kalau saya sebutkan sebuah kode barang, maka nama barang dan satuannya kita bisa dapatkan. Ya. Jadi nama barang dan satuan ini mempunyai hubungan transitif dengan kode barang. Kode barang kita tambahkan bintang 1 lagi, ya, yang menyebabkan terjadinya hubungan transitif nama barang dan satuan. Kode barang ini selain menjadi primary key, kalau kita gabungkan dengan nomor faktur, dia juga menjadi foreign key kalau kita lihat sebagai atribut independen. Nah, dari gambar semacam ini kita sudah bisa memisahkan R1 menjadi dua relasi, ya, R11 dan R12. R2 juga menjadi dua relasi, R21 dan R22. Bentuknya semacam ini. Jadi R11 nomor faktur, tanggal, dan NIK. R12 terdiri dari NIK, nama karyawan, bagian dan alamat, ini menjadi tabel karyawan. R21 menjadi nomor faktur, kode barang, kuantiti, dan harga menjadi detail penjualan. R22 ya, menjadi kode barang, nama barang, satuan. Ya. R22 terdiri dari kode barang, nama barang, dan satuan menjadi tabel barang. Nah, sampai di sini sudah tidak perlu lagi untuk ke normal form berikutnya atau normal form keempat. Sudah cukup, ini tidak bisa diurai lagi. Ya, sudah memenuhi syarat, setiap relasi sudah terdapat primary key-nya dan tidak ada atribut yang mempunyai hubungan transitif dengan non-key atribut lainnya. Oke, saya berharap Anda bisa memahami penjelasan saya ini. Nanti kita lanjutkan pada video bagaimana kita mengimplementasikan desain ini pada sebuah
database ya MySQL menggunakan Navigate ya. Untuk tugasnya ya Anda bisa melakukan desain database untuk formulir ini ya. Harap Anda bisa melakukannya. Sampai di sini kurang lebihnya saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.